3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku, Bapak Ibu Guru dan seluruh warga besar SMA Negeri 12 Semarang. Kembali lagi bersama saya Nur Wahidah Lutfiani dalam acara Pesantren Ramadan dengan tema Menyiapkan Generasi Berakhlakul Karimah Berjiwa Qur'ani. Pada sore hari ini sudah bergabung dengan kami dua narasumber yang merupakan Bapak Guru SMA Negeri 12 Semarang. Kita sambut Bapak yang pertama Pak Mahmudi. Ya, selamat sore Bu. Yang kedua adalah Pak Muhammad Toha. Iya Pak. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, baik saja. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Langsung saja anak-anakku, pada sore hari ini agar tidak terlalu lama, kita beranjak kepada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Mahmudi dengan tema Fitrah Manusia. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Ya, matur suwun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Kusno, SPD MSI, selaku Kepala SMA Negeri 12. Bapak, Ibu Guru, dan karyawan SMA Negeri 12 yang saya hormati. Tidak lupa anak-anakku semuanya, siswa SMA Negeri 12 mulai kelas 10, 11, dan 12 yang kami banggakan dan yang kami cintai. Selamat sore anak semuanya. Pada kali ini kita akan menyinggung tentang fitrah manusia. Di mana fitrah itu adalah bawaan manusia semenjak dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Semenjak manusia berada dalam kandungan, usia 4 tahun, usia 4 bulan, Allah telah bertanya kepada manusia dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-173 yang berbunyi kurang lebihnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin wa id akhadna rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu, yaitu anak-anak Adam, dari sulbi mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu syahidna. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa atau ruh manusia. Seraya Allah berfirman kepada manusia itu adalah, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka atau kita semuanya dulu sempat menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Dan kami siap menjadi saksinya. Kira-kira itu. Ya. Kemudian dari ayat ini, Nabi memberi penguatan dalam sebuah hadisnya, yang artinya adalah setiap anak lahir dari kandungan ibu dalam kondisi fitrah.
fitrah di sini adalah masih dalam kondisi yang suci bersih, belum terkontaminasi, belum tercampur dan belum terpengaruh oleh apa dan siapapun. Dan fitrah ini membawa potensi kepada agama tauhid. Bisa dikatakan agama Islam. Juga agama-agama yang lain pada prinsipnya adalah mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Esa yang dimaksud dalam Islam adalah tunggal. Wahidun, tunggal. Ini juga ditopang oleh ayat yang lain, oleh Allah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Dan hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Kalimat hanifan adalah berarti lurus dari agama tauhid. Maka anak yang lahir ke dunia adalah dalam kondisi masih bersih suci, belum tercampur oleh sesuatu, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Dan aneh seandainya anak lahir ke dunia ini adalah sudah membawa bekal mungkin dosa atau mungkin yang lain. Maka seandainya anak ini terlahir dari orang yang beragama mungkin berbeda, tetap anak ini adalah punya hati, punya bekal yang fitrah. Nah tadi dalam hadis Nabi dikatakan nanti tergantung pada orang tuanya dan di mana anak ini bergaul. Bila orang tuanya beragama Islam, kemungkinan besar anak ini juga beragama Islam. Atau sebaliknya bila orang tuanya non-muslim, bisa jadi anak ini juga ikut orang tuanya. Atau bahkan orang tuanya adalah kafir, anak juga akan kafir. Tentu saja kuasa Allah mungkin nanti akan terjadi pada orang itu. Biasanya disebut dengan hidayah, petunjuk Allah. Banyak contoh-contoh yang kita dengar, kita saksikan, baik itu mereka yang muslim, dia murtad, atau bahkan yang dari non-muslim, dia telah menjadi seorang muslim. Nah, ini kan lingkungan di mana orang ini bergaul, dan mungkin dari pengalaman hidup. Karena hatinya merasa resah, kurang mantap, kurang ini dan itu, akhirnya dia mencari ketenangan, ketemulah hidayah Allah. Maka dia akan menjadi mu'alaf, menjadi muslim. Maka keluar dari fitrah, akan kembali kepada fitrah. Ini adalah orang-orang yang selamat. Insya Allah selamat dunia dan selamat akhirat. Kira-kira demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa ditambah dengan materi yang lain. Dengan mungkin kita ada tanya jawab. Untuk itu saya serahkan pada Pak Tuha. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mahmudi. Masya Allah materinya sangat berbobot sekali ya. Dari apa yang disampaikan Pak Mahmudi kita tahu bahwa fitrah itu suci. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa bercampur tangan apapun. Dan dalam perkembangannya mungkin bisa bergantung kepada lingkungan di mana dia berada maupun dia bergaul. Nah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan anak yang akan disampaikan oleh Pak Toha. Langsung saja kepada Pak Toha, saya persilakan. Terima kasih Bu Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi bahwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innal syirka la
ladulmun adim. Shadaqallahul adim. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan pula yang berbahagia, serta anak-anakku siswa kelas 10, 11, dan 12 yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillah Rabbil alamin. Sebagai wujud bahwa sore hari ini kita semua masih diberikan suatu kemampuan, satu kemauan, dan kesungguhan, kehusukan untuk bisa melaksanakan ibadah saum ini. Saya yakin kamu semua yang melakukan ibadah saum ini karena adanya kemauan yang kuat sudah memasuki hari yang ke-14. Insya Allah hari ini ke hari yang ke-14. Kita tunggu nanti beberapa menit kamu bisa berbuka dan nikmatilah buka itu dengan segala rasa yang penuh syukur. Mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, lebih khusus ibadah saum dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, membaca tadarus, berinfak, sedekah, silaturahmi, dan lain-lain. Senantiasa Allah mencatat sebagai amal ibadah yang akan diberikan pahalanya yang berlipat ganda. Sebagaimana janji Allah yang nantinya akan kita terima pada saat kita menghadap kepadanya. Anak-anakku yang berbahagia, sore hari ini kebetulan Pak Toha mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendidikan perkembangan anak. Kita tahu anak-anak bahwa pendidikan ini sangat mutlak bagi kamu semua, khususnya bagi manusia, ya, lebih-lebih dari dipandang dari sudut Islam. Justru setelah Islam itu ada, bagaimana manusia itu bisa berkembang karena mendapatkan pendidikan. Di dalam konsep Islam, sebetulnya pendidikan ini sudah bisa kita awali dari masih keinginan. Waktu kita masih menjadi bapak ibu, memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan anak, maka kita harus berdoa supaya kita nanti dapat anak yang baik, anak yang soleh. Demikian ya. Kemudian pada saat kita lahir, lalu kamu semua lahir, di dalam Islam diberikan konsep supaya diberi adzan, diadzani. Itu menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai ketuhanan. Adzan itu dari Allahu Akbar dan sampai dengan la ilaha illallah, itu konsep itu. Supaya pesan yang diterima langsung yang daya ingatnya itu sudah konsep ketuhanan. Nah, setelah lahir demikian, kemudian masa bayi. Masa bayi ini pun ya, kita tahu sekarang ini ada sudah sependapat bahwa di masa-masa bayi itu kalau diberikan suara-suara, khususnya suara-suara Al-Quran, ternyata memiliki perkembangan yang cukup bagus. Anak-anak itu ternyata nanti kecerdasannya, daya ingatnya cukup bagus. Kemudian memasuki masa anak-anak. Nah, disinilah sedikit saya akan menyampaikan pada kalian semua di masa anak-anak ini. Pada masa anak ini, khususnya masa remaja ya. Kamu semua itu secara psikologis pada masa anak itu memang sifat-sifat ya, yang serba ingin tahu. Gitu. Selalu pengen segera tahu. Kemudian emosionalnya meledak-ledak. Gitu. Kemudian kadangkala hanya mengagungkan keinginannya saja. Tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan menggunakan nas-nas agama. Wow, pengennya kayak gini, harus begini. Nah, kalau ini langsung nanti dihadapi oleh anak, ya bisa kita lihat bagaimana mereka itu yang semaunya sendiri
setelah menjadi dewasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan saya sampaikan bagaimana konsep Islam terhadap perkembangan anak ini. Akan saya cuplikan dari surat Luqman ayat 13 di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa idqalah Luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusrik billah inna sirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman. Ya. Kalau tadi di depan Pak Mahmudi sudah menyampaikan tentang Rob, ya fitrahnya manusia itu sudah memiliki rasa ketuhanan. Dan ketuhanan yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, ya Rabbul Alamin, Allah yang Maha Kuasa itu. Ya. Nah, setelah Anda memahami pemahaman sifat Allah yang esa itu, maka dalam perkembangan berikutnya, Allah yang esa ini jangan sampai dipersekutukan. Benar-benar Allah itu merasa tidak suka, bahkan sangat tidak. Dan dosa yang sangat besar itu mempersekutukan Allah. Ini harus hati-hati, Bu Lutfi dan anak-anak sekalian. Keesaan ini, Allah ini harus betul-betul dibawa ke dalam renung hati kita, dan dialah yang senantiasa kita agungkan, kita sembah, kita ibadati, kita mintai pertolongan semuanya, dan nanti akan membawa kita kembali kepadanya. Dan kita akan diberikan balasan. Kalau kita baik, mendapatkan amalan yang baik di surga. Kalau kita jelek, akan mendapatkan balasan di neraka. Ini di hari Yaumil Qiyamah. Dan ini harus betul-betul kita kukuhkan dalam diri kita. Hati kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Ahad, Allah. Dalam setiap saat, doa dan pikiran kita. Hanya Allah lah yang selalu melindungi kita. Ya. Tadi dikatakan jangan mempersekutukan. Nah, mempersekutukan ini maaf ya, Pak Tua sangat-sangat menekankan, karena pengertiannya mempersekutukan ini jangan dianggap terus kamu punya Tuhan selain Allah. Wis aku percaya dengan itu yang ada di bawah pohon itu kalau malam Jumat. Kalau itu cetok mempersekutukan, tapi perlu kita pahami yang namanya Anda sedikit percaya pada waktu, wah ini dino jam ini aku tak pasti kok rezekinya akeh. Ini sudah musyrik, Bahkan yang paling lebih kecil lagi lah, kita minum obat ya. Jelas, minum obat, kita sakit, maaf ya, kita sakit, kita minum obat. Wah, Anda kok terus itu berpikir obat ini mau benar-benar hebat. Awas, ini juga sudah syirik. Hati-hati. Yang jelas obat itu tadi adalah perantara. Yang menyembuhkan justru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kita tekankan, setiap kita melangkah apapun kegiatannya, apalagi tadi saat minum obat, jangan lupa kita membaca Bismillah. Bismillah. Ini anak-anak ya, jadi mempersekutukan Allah ini jangan Anda anggap sepele. Dan sekali lagi Allah tidak mau diduakan. Anda yakin terhadap hal yang sepele pun Allah sudah akan mengetahui. Dan itu tidak boleh. Mengapa si Luqman ini betul-betul meminta anaknya? Karena sebetulnya perbuatan mempersekutukan ini sangat-sangat dolim. Ya, sangat-sangat dolim. Ya. Dalam kesempatan ini, sebagai seorang generasi muda, seorang remaja, ya, remaja yang memiliki nilai-nilai Islam yang tinggi, maka mempersekutukan ini betul-betul harus dihindari betul. Ya. Kekuatan yang selalu menjadi kita tuju hanya kepada Allah. Baik dalam kondisi apapun, lebih-lebih dalam sakit. Orang yang sakit itu kadang-kadang kita lena. Tapi kalau Anda sakit, tetap senantiasa tertuju pada Allah. Kewajiban tetap dilaksanakan. Sholat dan sebagainya tetap melaksanakan semuanya. Saya yakin Anda tidak akan
terhindar dari mempersekutukan Allah. Nah, berikutnya anak-anak, ini akan saya sampaikan sedikit, saya tambah sedikit saja. Sebagai seorang yang berhubungan dengan Allah, maka Luqmanul Hakim ini juga menentukan bagaimana kamu berhubungan dengan sesama manusia. Maka di dalam ayat berikutnya ditekankan di situ juga harus senantiasa menghormati kedua orang tua kamu. Ya, orang tua ini yang melahirkan kamu. Lewat perantaraan orang tua ini yang akhirnya kamu ada, maka wajib dihormati. Ya, yaitu di sini wawassoinal insana biwalidayhi hamalat hu ummu. Hormatilah dan cintalah kedua orang tua kamu. Ya, ini maka ditekankan jangan sampai Anda sampai pada orang tua, lebih-lebih ini ya anak-anak remaja ini dengan orang tua ini merasa wah, hati-hati anak-anak. Kamu berkata pada bapak itu sudah dilarang itu. Berkata itu sudah dilarang. Apalagi kok sampai nanti kamu marah-marah, orang tiga itu langsung marah, tidak itu sangat. Dan perlu diingat ridhonya Allah karena ridho orang tua. Ridho ilah wa ridho walidaini. Jadi kalau orang tua mau ridho, pasti Allah akan memberi ridho. Gitu, Bu Lutfi dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan ya. Jadi nanti masih banyak lagi, sebetulnya ada kewajiban-kewajiban yang lain seperti melaksanakan sholat secara sabar, kemudian juga jangan berlaku sombong. Nanti akan saya ulas pada saat kita mengadakan tanya jawab. Mudah-mudahan satu konsep yang saya sampaikan kepada generasi muda Islam, khususnya kamu semuanya, yaitu tentang mempersekutukan Allah ini, hendaknya kamu bisa mewujudkan dalam kehidupan kamu, dalam ibadahmu, dalam perilaku kamu di dunia ini. Saya akhiri dulu, Bu Lutfi, nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Toha, alhamdulillah. Masya Allah sekali ya, materinya sangat jelas sekali, mulai dijelaskan dari perkembangan manusia, mulai dari dia di kandungan, kemudian lahir, kemudian beranjak menjadi anak-anak dan dewasa, seperti itu. Nah, dari penyampaian kedua materi tersebut, timbul nih beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang pertama saya bertanya kepada Pak Mahmudi dulu nih, tentang fitrah manusia. Tadi dijelaskan bahwa fitrah manusia itu merupakan bawaan dari lahir. Kira-kira setelah dia beranjak dewasa, apakah fitrah manusia itu bisa berubah, Pak? Oke, matur suwun Bu Lutfi. Kalau kita bicara perubahan atau tidak berubah fitrah manusia setelah dia dewasa, ada dua kemungkinan, Bu. Yaitu satu, mungkin tidak bisa berubah karena lingkungan. Lingkungan ini sangat mendukung besar sekali akan terwujudnya fitrah tersebut sampai dia nanti meninggal dunia. Sedikit saya cerita, Bu. Saya pernah menyaksikan wawancara, kelihatannya orang Kalimantan, Bu. Dia punya anak 5. Mungkin demi mempertahankan fitrah yang ada pada diri anak-anak tersebut, orang tua ini adalah mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, itu semenjak SD sampai SMP itu di pesantren. Pesantren. Tidak hanya itu, orang tua punya target. Semua anaknya 5 tadi ternyata semuanya hafal Al-Quran. Dipandu dari rumah. Dan sampai sekarang, sukses, Bu. Ada yang kerja di luar negeri, ada yang anak yang paling bontot, kalau ternyata masih SMA. Dia juga setelah dia tamat SMP di pesantren, dia diambil pulang, disekolahkan di SMA umum negeri. Alasannya apa? Biar dia bisa sekolah di kuliah di umum. Yang dia inginkan, yang favorit lah gitu. Mungkin ini juga anggapan yang kurang pas, Pak. Mungkin di pesantren juga ada pendidikan yang sama dengan yang di sekolah umum, ya. Bahkan sekarang tidak kalah dengan mungkin yang negeri. Yang negeri. Itu. Ya mungkin orang-orang itu kan punya pendidikan masing-masing ya. Itu. Nah, ternyata dengan demikian, di samping pergaulan dia semenjak dia SD sampai SMP, terjaga fitrahnya, orang tuanya pun juga mengontrol.
setiap hari. Itu. Termasuk tadi hafalan Quran sampai 30 juz tadi dikontrol dari rumah lewat HP. Itu. Nah, terus ya perkembangan ini cerita agak panjang boleh Bang nggih? Oke. Jadi skenario kalau pengen punya anak yang soleh itu ada metode dalam Islam demikian Bu. Ya. Satu, yang pertama mencari calon suami istri. Ya. Bahasa anak muda adalah pacaran. Pacaran itu boleh Bu, bukannya nggak boleh, boleh, tapi yang positif. Yang nggak boleh yang negatif. Nah itu. Kan mencari jodoh itu kan ada 4 atau 5 kriteria. Iya. Kriteria. Yang pertama adalah, kalau mungkin masih ingat yang pertama? Bobot ya. Kata Nabi, ya karena bahasa Jawa kan bebet, bobot, bibit, bebet, bobot. Bibitnya sing kaya apa ya sing apik kan itu kan ya. Cara fisik baik ya, tidak cacat, mental baik ya. Bobotnya aja sing lemu-lemu. Ya lemu sithik ora apa-apa lah ngono kan itu. Itu kan secara fisik baik. Terus secara harta benda cukuplah minimal. Ya, karena orang itu kalau sedikit cukup kan lumayan lah. Hidupnya agak tentrem, ayem. Gitu. Berbeda dengan orang yang maaf itu yang sedikit agak kekurangan. Gitu. Soalnya makanan kan nanti kan mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani. Jadi termasuk orang-orang zaman dulu itu ceritanya demikian. Wong kuwi apik lan orang tergantung dari makanan di minuman. Akan mempengaruhi kehidupannya dalam kehidupan di masyarakat. Itu. Terus yang ketiga adalah faktor keturunan. Bocah kuwi anake sapa? Kan itu kan. Bapaknya orang mau ganteng. Fisiknya baik, bapaknya. Akhlaknya baik, pergaulannya baik, ibunya sama. Terus kakek neneknya baik, cicit cuitnya baik. Insya Allah anak kita besok baik. Cucu kita akan baik. Cicit cuit kita akan baik. Itu. Adalah ini agama. Maka dalam Islam ditekan di Al-Quran, ojo bisa nikah kalau musyrik sebelum dia menjadi Islam. Menjadi Islam. Setelah dia Islam, silakan dinikah. Saya tidak akan membacakan ayatnya, cukup gini aja lah itu ya. Gitu. Nah dari cerita-cerita tadi, ternyata fitrah perlu dirawat agar tetap fitrah tadi berjalan sesuai dengan fitrah aslinya. Ya. Kalau tadi saya pernah menyinggung ketika usia 4 bulan dalam kandungan, kan kita dulu telah disumpah oleh Allah, kita mengatakan sanggup sebagai saksi. Bahkan di dunia kita punya Allah satu, setelah kiamat pun Allah kita juga tetap satu. Kalau demikian maka fitrah akan terjaga dengan baik. Kira-kira demikian Bu. Cukup ya Pak. Cukup jelaskah anak-anakku penjelasan yang disampaikan oleh Pak Mahmudi? Ini pertanyaan yang selanjutnya juga berkaitan tentang fitrah manusia. Beranjak ke Pak Tohanjeh pertanyaannya tentang konsep pendidikan Islam bagi perkembangan khususnya remaja saat ini. Maka, bagaimana Pak mungkin bisa dijelaskan? Iya. Terima kasih Bu Lutfi. Jadi konsep pendidikan Islam ya agar kita menjadi manusia berjiwa roh Qurani ya. Jadi saya melihat temanya itu, lalu saya mengambil langkah itu. Jiwa Qurani ini memang semuanya bersumber dari Al-Quran. Yang utama harus kita berikan nomor 1 ya tadi tentang pengenalan Rob ya, pengenalan Tuhan itu. Ya. Jadi pengenalan Tuhan ini memang mutlak
Jangan sampai anak mengenal pertama kali suara kok tidak tentang ketuhanan. Begitu kita, kalau tadi di dalam penyampaian materi saya menyampaikan sebelum kita pengen memiliki putra, ya, hubungan sebagai suami istri, ini pun kita sudah berdoa. Doa agar nanti mendapatkan putra yang berbibit, berbobot, ya. Nah, maka kita senantiasa berdoa. Kemudian tadi pada saat lahir juga konsep ketuhanan kita berikan. Adanya azan tadi kita. Dan ya. Kemudian ini setelah masa bayi ini, saya ini baru mendengar beberapa tahun terakhir ini, dan ternyata ini sudah dilaksanakan oleh para cendekiawan Islami di zaman-zaman dahulu, masa-masa Bani, ya, masa-masa kerajaan Islam. Yaitu ternyata memberikan bacaan Al-Quran pada masa bayi. Pada masa bayi. Jadi sehari-hari itu dibacakan ayat Al-Quran. Itu ternyata bisa memberikan rasa anaknya itu nanti perkembangan kecerdasannya, kemampuan hafalannya bagus. Ini masa-masa bayi. Maka silakan nanti itu anak-anak yang masih muda yang nantinya akan membentuk keluarga, begitu putranya lahir, jadi kon ngrungokke apa-apa sakliyane ngurung Al-Qur'an. Berikan aja murotal. Murotal dibacakan. Di hari-harinya begitu. Khususnya tempat-tempat di mana anak-anak itu selalu ada. Nah. Kemudian pada masa anak sudah dimulai kenalkan hafalan Al-Qur'an. Pada masa anak, ya. Anak Al-Qur'an. Akhirnya nanti anak-anak, kalau Anda sudah banyak mengenal ayat Al-Qur'an, di masa remajanya ini, inilah yang diharapkan Anda sudah memiliki kekuatan keimanan yang kuat, kemudian pengamalan-pengamalan agama yang kuat. Ya. Seperti itu kalau kita melihat di dalam sejarah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu seorang pemuda di zaman kerajaan non-muslim itu, ya, di mana itu Kahfi itu sekarang katanya di gua Yordania sana telah ditemukan. Dia itu hidupnya karena betul-betul tidak merasa cocok dengan keadaan di sekitar istananya, sukanya hura-hura, terus dia memindahkan diri di gua. Karena Allah ingin menyelamatkan remaja tersebut, sehingga dia kan ditidurkan itu sampai 309 tahun. Maka begitu dia lahir, dia sudah berubah semuanya. Sudah berubah semuanya itu. Tapi yang perlu diingat, Ashabul Kahfi ini memiliki keberanian, tidak mau berkumpul dengan keadaban yang waktu itu sangat-sangat tidak Islami. Itu banyak berpoya-poya, banyak berpesta-pesta, tidak mengenal Tuhan. Maka dia mengasingkan diri. Yeah. Kemudian juga saya harapkan seorang remaja yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di saat kita nanti menghadap. Tepatnya di saat nanti datangnya kiamat. Itu ada tiga remaja yang akan mendapatkan perlindungan. Pertama, remaja yang cinta masjid. Jadi remaja yang cinta masjid ini nanti akan dijamin oleh Allah pada saat dari cerita sejarah atau di cerita Al-Quran itu kan. Kiamat itu nanti kan matahari kan diturunkan sampai sekian. Ini yang bisa mendapatkan perlindungan kan hanya dari Allah. Tapi ada seorang remaja, ini ada 3 jenis remaja yang akan kalau satu, dia cinta masjid. Ya. 2, selalu berjalan di atas rel ibadah. Ya. Di hari-harinya yang melaksanakan peribadatan. Baik. Kemudian yang ketiga, seorang remaja
yang berani menolak diajak berbuat zina. Sebetulnya kalau yang lainnya ada berapa itu ada 7, tapi saya ambilkan yang kaitannya dengan remaja. Oleh karena itu 3 ini remaja yang memiliki kekuatan sampai nanti mendapatkan perlindungan dari Allah pada saat dari milik kiamah, karena mereka telah memiliki dasar yang kuat, cinta masjid, selalu berjalan di atas rel ibadah, dan menolak. Mengapa ini saya sampaikan pada kamu semuanya anak-anak? Ya harapan saya di usia perkembanganmu yang saat ini, mari kita kembalikan kehidupanmu pada cinta masjid. Selalu beribadah. Di dalam Islam diperintahkan beribadah, sholat 5 kali dalam sehari semalam. Mari kita laksanakan. Ada masjid itu malah menjauhi. Ada panggilan, ayo segera berangkat. Ya, ada kalanya kamu banyak beribadah di masjid. Itu tidak kuno. Zaman sekarang memang sudah semakin jauh nih. Tetapi bukan berarti tidak ada. Orang-orang yang ada di pesantren rata-rata kehidupan di bulan puasa ini semuanya cinta di masjid. Beribadah entah itu sholat lail yang lainnya, membaca Al-Quran dan sebagainya, semua di dalam masjid. Ya. Kemudian juga melaksanakan ibadah yang lainnya, membaca Al-Quran. Itulah. Dan salah satu konsep remaja yang dimana Anda memang saat ini sedang berkembang di dunia biologisnya, kok adalah Anda berani menolak kalau ada orang lain mengajak berinya, itu suatu remaja yang hebat. Ya. Dan insya Allah pada gilirannya Allah sesuai janjinya nanti di yaumil kiamah Anda akan mendapatkan perlindungan. Ini gitu nggih, Bu Lutfi, saya pikir ini konsepnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Toha, luar biasa sekali ya jawaban atau atas pertanyaan saya tadi anak-anak. Sudah tahu kan anak-anak, jadi kalian harus tahu mulai dari sekarang nih, kalian para remaja khususnya ya, bagi kalian yang cinta akan masjid, yang selalu berjalan di atas rel ibadah, kemudian yang paling berani menolak untuk diajak zina, kalian akan selamat nanti atau akan mendapat pertolongan dari Allah di yaumil kiamah nanti. Amin. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bahwa konsep pendidikan Islam tadi bisa dipersiapkan dari semenjak dari pernikahan begitu ya Pak, Iya, betul, mulai betul. dari mencari suami atau istri yang baik, kemudian mendoakan saat anak itu masih dalam kandungan, kemudian selalu dibacakan Al-Quran dan terbiasa untuk diperdengarkan murotal setiap harinya. Bagus. Nah, berbicara tentang di dalam kandungan nih, kepada Pak Mahmudi ada pertanyaan lagi. Apakah kesaksian manusia dulu ketika di dalam kandungan kepada Tuhannya mungkinkah bisa dihianati Pak? Ya, terima kasih Bu. Dalam perkembangannya anak yang tadinya adalah punya potensi fitrah, ya, berketuhanan, kemungkinan sekali bisa dikhianati. Mungkin dengan anak ini adalah atau orang ini bergaul di lingkungan di mana yang mungkin kurang baik dalam mengenal Tuhannya. Ya, dalam mengenal Tuhannya. Mungkin lingkungannya adalah Islam, tapi hanya Islam. Islam itu adalah ya ikut menyelam di dalamnya. Mungkin bisa jadi, ini maaf ya, banyak yang kita saksikan di mana orang-orang itu, ini nyuwun sewu, ya, terutama anak-anak semuanya, ketika kita dulu awal-awal masuk 5 hari kerja, ketika tiba waktunya sholat, juga banyak anak-anak yang ikut sholat. Tapi juga ada anak-anak yang keliling terus, ya, dengan alasan mau ambil wudhu, alasannya air habis dan lainnya. Gitu. Nah, kalau ini kok diterus-teruskan demikian, tadi dengan bahasa kasarnya tadi ya
ini adalah pengkhianat Tuhan. Pengkhianat Tuhan. Karena apa? Tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena fitrah itu akan bisa berkembang dengan baik, harusnya itu dipupuk dengan cara beribadah. Nah, ibadah itu di awal mula kita memang ditekan, Bu. Diperkosa lah, bahasanya nggak baik gitu ya. Dulu kita ketika masih bayi, makan pun belum bisa. Minum pun belum bisa, kita dipaksa. Karena dengan pemaksaan tadi, akhirnya menjadi terbiasa. Kalau terbiasa, kalau merasa meninggalkan, mungkin dia punya rasa nggak enak lah. Satu mungkin nggak enak sama temannya, sing paling penting nggak enak sama yang menciptakan manusia. Karena apa? Semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Kalau semua ini kalau sudah kita lakukan, maka fitrah tadi akan terpelihara dengan baik. Maka tadi apa bahasa yang terakhir tadi Bu, khianat tidak akan terjadi. Tapi kalau sebaliknya kok bergumulnya, bergaulnya, kumpulnya karo wong-wong sing ora ngenah, kemungkinan sekali fitrah itu akan terkhianati. Sehingga nyuwun sewu nih, meninggalkan kewajiban menjadi biasa. Tidak punya rasa iba, tidak punya rasa dosa, tidak punya rasa malu, orang di rasa getun, bebas. Sekali meninggalkan, kedua oke, tiga selamanya dada. Inilah namanya orang yang berkhianat terhadap fitrah manusia. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih Pak. Berarti orang yang berkhianat itu mungkin anak itu tidak merasa kalau dia itu melenceng dari jalannya seperti itu ya, karena dia sudah terbiasa berada di lingkungan yang tidak benar. Nah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di penghujung acara, kita sudah membahas materi tentang fitrah manusia dan perkembangan seorang remaja itu. Tidak terasa sudah bermenit-menit kita berlalu. Mungkin untuk penghujung acara sebelum kita tutup, kepada Pak Toha dulu mungkin bisa memberikan istilahnya closing statement tentang bagaimana sih perkembangan remaja itu agar bisa normatif. Melihat sekarang kan perkembangan zamannya itu sangat cepat sekali begitu ya Pak ya, agar dia itu menjadi manusia yang berhasil dan bukan malah menjadi manusia yang gagal. Oke. Kepada Pak Toha dulu. Terima kasih Bu Lutfi, anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan yang sangat berbahagia. Di akhir acara ini saya selaku pemberi materi memberikan satu harapan pada kamu ya. Jadi Anda semua adalah selaku remaja. Nomor satu tadi saya tekankan konsep iman harus betul-betul dikuatkan. Ya. Dan iman ini harus dibawa sampai mati. Jangan sampai Anda terlalu mirang-miring. Ya. Tetap yakin hanya Allah Tuhan kita, terus kamu bawa sampai mati. Ya. Yang berikutnya, sebagai seorang remaja yang sekarang ini sedang menghadapi segala macam tantangan. Ya. Perkembangan saat ini sangat begitu cepat, lebih-lebih ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka nomor satu, sebagai seorang remaja harus senantiasa bersyukur. Ya. Ini ya, yang bisa mengendalikan itu, Anda itu bersyukur. Anda itu diberi hidup, diberi kenikmatan, bisa makan, bisa sekolah, itu sebetulnya dari Allah. Ya. Dan ini jangan Anda Anda terima begitu saja. Tapi senantiasa Anda bersyukur. Bersyukur itu memang paling tidak kamu membaca alhamdulillah. Tapi ini senantiasa kepada yang memberi. Kamu wujudkan sebagai ucapan terima kasih. Di samping sekedar membaca alhamdulillah, tapi hatimu itu merasa senang, ikhlas bahwa kalau aku sudah diberikan semacam ini. Ini rasa syukur. Ya, kemudian saya sampaikan pada kamu sekalian, sekarang ini kan sosial media itu demikian besar sekali pengaruhnya ya. Kamu harus memiliki konsep bahwa sosial media ini harus kita manfaatkan sebagai peningkatan iman. Ya, jangan malah adanya sosial media mau gawe dalan-dulan atau mau moco-moco serak ngena. Ayo cari materi-materi yang untuk meningkatkan keimanan. Ya, di samping sebagaimana kewajiban kamu adalah tadi meningkatkan ilmu, ya, juga untuk komunikasi, ya, di samping memang untuk hiburan. Ya,
Jadi pada kesempatan ini, mari di samping ibadah-ibadah ini yang kita tekuni, ya, kehidupan sosial yang sekarang ini benar-benar terus menghantam kamu, tapi Anda jangan malah lena terhadap mereka, tapi harus mampu memanfaatkan yaitu kehidupan sosial media ini sebagai peningkatan keimanan kamu, peningkatan keilmuan kamu, dan sebagai untuk memberikan kesejahteraan diri kamu sendiri. Kira-kira begitu anak-anak dari akhir pesantren saudara ini. Mudah-mudahan ibadah kita bisa sampai nanti berakhir di bulan akhir Ramadan dan bisa ketemu hari raya. Kan insya Allah tahun depan bisa ketemu lagi Ramadan seperti ini. Terima kasih. Gitu, Bu. Terima kasih Pak Toha atas pesan-pesan yang diberikan kepada anak-anak. Mungkin ada sebelum kita tutup lagi nih, kita minta pesan pamungkas dari Pak Mahmudi. Monggo Pak, mungkin ada pesan kepada anak-anak. Untuk anak-anakku semuanya, ya pelajar SMA Negeri 12 Semarang, ya. Kalau kita ingin fitrah kita tetap dan semakin meningkat, maka ayolah kita tanamkan iman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, ya, agar fitrah itu tetap terjaga dengan baik. Dan jangan lupa selalu mengerjakan ibadah, ya, terutama adalah pada bulan ini, yaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ingat bahwa setengah bulan lagi kita akan beridul fitri. Id itu adalah kembali, fitri adalah suci. Di bulan Ramadan ini Allah memberi kesempatan kepada kita, ibadah apapun yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Khusus di bulan Ramadan. Ayo momen penting ini kita gunakan. Walaupun mungkin orang mengatakan, kok mau ngono toh. Kita mengenal istilah remaja ngabuburit. Ngabuburit apa toh, Bu? Ya, jalan-jalan, lihat-lihat ciptaan Allah. Kita syukuri. Akhirnya dalam hati kita mengatakan, Allah Maha Besar ya. Subhanallah, Masya Allah. Kalau sudah demikian, tidak ada dalam hati kita adalah rasa syirik. Yang ada adalah rasa syukur. Sejelek apapun, itu ciptaan Allah. Allah itu Maha Adil. Kalau Allah menciptakan yang baik, ya juga ada yang jelek. Ya, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Ada yang cantik, juga ada yang kurang cantik. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu adalah kelop. Itu keadilan Allah. Nah, dijadikan orang kalau baik semua, sing elek ya sapa sing gelem. Nek elek kabeh ya sapa sing gelem. Nek sugih kabeh sing kerja sapa. Nek elek kabeh, kere kabeh ora ana sing ngerjake. Nah, kalau dipupuk dengan baik, imannya ditambah dengan cara beribadah dengan baik, pokoknya ya alon-alon sing penting kelakon. Mungkin kok ora iso salat di awal waktu, ya mungkin di tengah agak kurang sempat, mungkin di akhir, penting waktu belum sampai habis. Tapi yang paling baik adalah waktu itu dibagi 3. Awal, tengah, dan terakhir. Yang paling baik yang paling di awal. Kadang-kadang ya di depan mata kita banyak setan. Ketika kita mendengar suara panggilan, alah koseah. Sampai ikomat ya mungkin mengatakan koseah. Nah, itu ya nggak apa-apa, yang penting lakoni itu masih beruntung saya bejo. Sehingga tadi fitrah tetap dijaga dengan baik. Ayo kita mencoba ya melaksanakan ibadah dengan baik agar fitrah kita tetap dijaga dengan baik pula. Gara-gara demikian yang dapat sampaikan, apabila Pak Mahmudi dalam menyampaikan materi ada yang kurang pas, mungkin ucapannya agak grogi, ya. Oke, demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pesan yang disampaikan Pak Mahmudi yang saya bilang pamungkas tadi benar-benar pamungkas ya. Enak banget di hati begitu ya anak-anak ya, bahwa dalam menjaga fitrah yang diberikan kita harus
harus dengan benar menanamkan iman, ibadah dengan lebih baik, kemudian yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Allah itu Esa, dan jangan lupa bersyukur bahwa semua kenikmatan yang kita dapatkan hari ini merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Mahmudi dan Pak Toha yang telah menyampaikan materinya pada sore hari ini, dan alhamdulillah sekali anak-anak ngabuburit sore kita kali ini sangat berkualitas sekali. Gitu. Terima kasih juga kepada tim yang sudah membantu. Saya mohon maaf, saya undur diri apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.